Halo, selamat datang di video presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Melasana Kebalu, NIM 230240020. Mahasiswa dari program studi D4 Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Manado. Melalui video ini, saya akan memaparkan dan menjelaskan materi fase-fase pengambilan keputusan sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Artificial Intelligence. Nah, di sini sudah terdapat bagian pengambilan keputusan. Ini terdapat 3 fase pengambilan keputusan. Ada intelligence, design, dan choice. Alur pengambilan keputusan melalui Simmons model. Fase intelligence. Nah, di sini kita menjadi seperti detektif yang mencari dan memahami masalah. Untuk fase desain, di tahap ini kita menjadi insinyur yang merancang berbagai solusi yang mungkin. Untuk ketiga yaitu fase choice, yang mana kita menjadi hakim yang mengevaluasi dan memilih solusi terbaik. Siklus ini berulang, hasil implementasi dipantau. Nah, jika ada masalah baru, prosesnya dimulai lagi dari intelligence. Lanjut, kita masuk ke fase intelligence. Yang pertama di sini ada identifikasi masalah, menentukan apakah benar-benar ada masalah atau hanya gejala dari masalah. Kemudian menganalisis produktivitas organisasi berdasarkan data aktual. Masalah diidentifikasi dari tujuan dan sasaran organisasi. Kemudian ke sini ada tantangan dalam identifikasi masalah. Yang pertama data tidak tersedia, mahal atau tidak akurat. Yang kemudian data penting bisa bersifat kualitatif, estimasi sering subjektif, dan terkadang hasil baru terlihat dari luar periode yang ditentukan. Kemudian ada klasifikasi masalah. Masalah terprogram, rutin dan berulang misalnya jadwal karyawan atau arus kas bulanan. Masalah tidak terprogram yaitu baru, kompleks, dan jarang terjadi. Misalnya merger perusahaan. Kemudian semi terstruktur yaitu gabungan atau kombinasi dari keduanya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke penguraian masalah. Masalah kompleks dapat dipecah menjadi sub masalah yang lebih sederhana. Teknik dekomposisi memudahkan komunikasi antar pengambil keputusan. Nah, untuk terakhir adalah kepemilikan masalah. Masalahnya hanya ada dalam organisasi jika ada pihak yang bertanggung jawab. Jika kepemilikan tidak jelas, masalah bisa diabaikan. Fase intelijensi diakhiri dengan pernyataan masalah yang formal. Nah, di fase ini di mana kita bertindak seperti detektif. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah dengan tepat. Langkah pertama adalah membedakan antara gejala dan masalah. Misalnya penurunan penjualan adalah gejala. Tugas kita adalah mencari masalah akarnya, bisa jadi karena kualitas produk menurun atau munculnya pesaing baru. Proses identifikasi ini dilakukan dengan memonitor produktivitas dan menganalisis data organisasi. Namun tantangannya tidak kecil, seringkali data tidak tersedia, mahal untuk didapatkan, atau tidak akurat. Data juga bersifat kualitatif, estimasinya subjektif. Setelah masalah teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikannya. Masalah seperti yang tadi adalah ada masalah terprogram dan masalah tidak terprogram. Untuk masalah terprogram adalah masalah yang terstruktur, rutin, dan sudah ada solusi terstandarnya. Contohnya, menyusun jadwal kerja mingguan atau mengelola tingkat persediaan barang. Untuk masalah tidak terprogram adalah masalah baru, tidak terduga, dan kompleks. Contohnya memutuskan untuk melakukan akuisisi perusahaan. Ada juga seperti tadi semi terstruktur yang merupakan gabungan dari kedua masalah tersebut. Untuk masalah yang sangat rumit, kita melakukan penguraian masalah, yaitu memecahkan menjadi sub-masalah yang lebih kecil dan mudah dikelola. Yang tak kalah penting adalah menentukan kepemilikan masalah. Sebuah masalah hanya bisa diselesaikan jika ada individu atau tim yang secara jelas bertanggung jawab untuk menanganinya. Fase ini akhirnya ditutup dengan pernyataan masalah secara formal yang menjadi dasar untuk fase selanjutnya. Untuk fase selanjutnya yaitu desain. Di sini ada rekonstruksi model. Membuat model yang merepresentasikan sistem, model dapat berupa kualitatif atau kuantitatif, misalnya model matematis. Kemudian ada pemodelan. Di sini ada identifikasi variabel keputusan, variabel hasil, dan variabel lingkungan. Hubungan antara variabel ditentukan dalam bentuk simbolis atau matematis. Model sederhana, biaya rendah, lebih cepat tetapi kurang akurat. Sedangkan untuk model kompleks lebih akurat, tapi butuh data dan biaya lebih besar.
Kemudian di sini ada kriteria pemilihan. Harus ada prinsip pilihan yang menentukan solusi dapat diterima, dan kemudian ada pemilihan didasarkan pada tujuan keputusan. Nah, di sini juga ada jenis modal. Yang pertama, modal normatif atau optimalisasi. Mencari solusi terbaik di antara semua alternatif. Contoh, memilih investasi yang memberi laba maksimum. Model deskriptif menggambarkan kenyataan apa adanya, seiring menggunakan simulasi, contoh analisis dampak lingkungan, forecasting teknologi. Yang terakhir adalah evaluasi alternatif, menghasilkan dan menilai berbagai alternatif, kemudian nilai alternatif dievaluasi berdasarkan pencapaian tujuan, yaitu misalnya laba, penjualan, efisiensi. Nah, di fase ini peran kita berubah dari detektif menjadi arsitek atau insinyur. Kita mulai dengan merekonstruksi model yang mempresentasikan masalah dunia nyata ke dalam bentuk yang lebih sederhana. Bisa model matematis atau kualitatif. Model terdiri dari variabel keputusan yang bisa kita kendalikan dan variabel lingkungan yang tidak bisa kita kendalikan. Kita juga harus menetapkan kriteria untuk mengevaluasi solusi nantinya. Apakah tujuannya memaksimalkan profit, meminimalkan biaya, atau meningkatkan kepuasan pelanggan. Ada dua pendekatan pemodelan utama. Seperti tadi ada model normatif dan model deskriptif. Fase ini diakhiri dengan menghasilkan beragam alternatif solusi yang siap untuk dievaluasi lebih lanjut. Kemudian kita lanjut ke fase choice. Definisi. Nah, di sini ada definisi tahap di mana keputusan nyata diambil, melibatkan pencarian evaluasi dan pemilihan solusi terbaik dari model yang ada. Kemudian ada metode pencarian alternatif. Pertama sini ada teknik analitik, yaitu menyelesaikan rumus atau formula. Kemudian algoritma, prosedur langkah demi langkah. Kemudian ketiga, heuristik, aturan praktik untuk mempercepat solusi. Dan blind search, yaitu pencarian tanpa pola tertentu. Sini ada evaluasi alternatif. Setiap alternatif diuji berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Jika ada banyak tujuan, semua harus diseimbangkan. Kemudian ada analisis sensitivitas, menguji ketahanan solusi terhadap perubahan parameter. Yang ketiga ada analisis what if, mengevaluasi dampak jika ada perubahan besar pada kondisi. Kemudian ada hasil fase keputusan di akhir berupa komitmen pada satu tindakan tertentu. Solusi yang dipilih adalah sekumpulan nilai spesifik dari variabel keputusan. Nah, di sini untuk fase ini kita menjadi hakim yang akan memutuskan solusi terbaik. Kita mengevaluasi setiap alternatif yang dirancang dengan beberapa metode, yaitu teknik analitik untuk memecahkan model matematika, dan algoritma sebagai prosedur langkah demi langkah, kemudian heuristik atau aturan praktik untuk mempercepat proses. Alat yang sangat kritikal di fase ini adalah analisis sensitivitas atau what if analysis. Kita menguji seberapa tangguh sebuah solusi, apa yang terjadi jika suku bunga naik, atau apa dampaknya jika bahan baku menjadi lebih mahal. Analisis memastikan bahwa pilihan kita tidak mudah goyah oleh perubahan kondisi. Setelah melalui evaluasi mendalam, satu alternatif terpilih sebagai keputusan akhir. Fase ini tidak hanya berhenti pada pemilihan, tapi juga mencakup komitmen untuk melakukan tindakan tersebut. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Model Simon menjelaskan bahwa pengambilan keputusan merupakan proses sistematis melalui 3 fase, yaitu intelligence, design, dan choice. Untuk fase intelligence, mengidentifikasi dan memahami masalah. Untuk fase desain, yaitu membangun dan mengevaluasi model serta alternatif solusi. Dan fase choice, yaitu memilih solusi terbaik dan menerapkannya. Ketika fase ini saling berkaitan dan membentuk siklus yang berkelanjutan, sehingga organisasi mampu merespon perubahan lingkungan dengan keputusan yang efektif. Saya Mas Naka Balur, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.